Ya, seperti yang kita semua tahu, Sebastian Vettel telah mengumumkan bahwa dia akan pensiun setelah musim 2022. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Dan ya, gue tahu kalian semua pasti masih sedih. Dan ya, akhirnya kita harus move on gitu. Dan begitu juga dengan Aston Martin. Dengan Seb pensiun, satu kursi Aston Martin telah terbuka dan akhirnya silly season akan segera dimulai nih. Soal Lance Stroll, ya kita semua tahu dia akan selalu di sana, kecuali Papa Stroll ngejual timnya tuh turun sebagai chairman. Tapi untuk seat satu lagi akan diambil oleh pembalap ini. Yep, Fernando Alonso akan menggantikan Seb di Aston Martin untuk 2023 dan multi-year juga kontraknya, yang berarti kita akan melihat Nando in green selama minimal 2 tahun. Baru summer break hari pertama dan sudah ada aja nih berita-berita tentang driver transfer. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nando lagi dan lagi membuat keputusan yang buruk seperti biasa dalam karirnya atau sebaliknya? Dengan Nando ke Aston Martin dan meninggalkan Alpine, menurut gue sudah jelas seat Alpine yang terakhir akan diambil oleh Oscar Piastri, sang juara F2 dan tentunya pembalap muda yang akan menjadi masa depan Alpine ke depannya. Ya, saat gue rekam video ini belum ada kabar soal Oscar Piastri ke Alpine atau siapalah yang akan menggantikan Nando nanti. Tapi kalau Alpine gak ambil Oscar, kebangetan sih menurut gue. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tim, tapi mungkin ya setelah Seb mengumumkan pensiun, Alpine sepertinya udah mulai membuat gerakan mengenai driver lineup mereka untuk musim depan. Mereka ingin masukin Oscar ke F1 namun nggak mau kehilangan Nando juga gitu. Pada akhirnya sepertinya keputusan mengeluarkan Nando ke Aston Martin dan memasukkan Oscar Piastri ke Alpine adalah keputusan yang tepat. Lagi pula Alpine juga harus segera fokus ke masa depan dan jangan sampai menahan pembalap muda mereka. Apalagi pembalap muda itu sepotensial Oscar Piastri. Kebangetan sih menurut gua. Mengenai Nando ke Aston Martin, sebenarnya rumor ini udah muncul dari musim lalu, kalau kalian ada ingat. Namun itu hanya rumor saja dan akhirnya tidak ada yang terjadi gitu. Namun rumor itu malah kejadian di 2022 di mana Nando benar-benar pindah ke Aston Martin untuk musim depan, menggantikan Sebastian Vettel. Gue kalau boleh jujur, gue nggak expect Nando bakal pindah ke Aston Martin. Karena biasanya kan bakal ada rumor-rumor yang kuat sebelum pengumuman resmi itu keluar. Ya walaupun rumor nggak selalu benar, tapi kan setidaknya ada lah gitu kan. Dan ternyata beberapa orang bilang kalau Nando tuh negosiasi dan tanda tangan kontrak dengan Aston Martin itu secara diam-diam setelah Hungaroring Grand Prix. Dan mungkin itulah alasan kenapa ya nggak ada rumor-rumor gitu. Ditambah ada juga rumor mengenai momen panas saat debrief Hungaroring Grand Prix kemarin di Alpine. Dan katanya itulah yang buat Nando keluar dari Alpine. Gue sih maunya Mick ya, yang ke Aston Martin gantiin Seb. Dan rumornya juga ya lumayan kuat. Dan Seb pun juga menyarankan Mick untuk gantiin dia sebenarnya. Nggak tahu tuh bener atau enggak, tapi itu kata rumor ya. Tapi here we are, Nando ke Aston Martin. Dan apakah ia membuat keputusan yang benar atau lagi dan lagi bad career choices buat Fernando Alonso? Belum bisa dibilang kalau keputusan Nando ini baik atau buruk. Tapi bang, Alpine kan lebih kencang dari Aston Martin musim ini. Udah jelas banget ini penurunan lah. Hehe, itu musim ini, bukan musim depan. Akan terdapat beberapa perubahan drive kecepatan untuk musim depan. Dan gue yakin Aston Martin akan jadi tim yang mengalami peningkatan untuk musim depan. Baru feeling aja sih, tapi jangan terlalu ngeliat keputusan Nando dari musim ini. Bahkan di Hungaria kemarin, Aston Martin tuh lebih kencang dari Alpine secara race pace. Ya itu sih karena Alpine menggunakan ban hard yang menjijikan itu sih. Tapi tetap aja, keputusan ini belum bisa dibilang bagus atau enggaknya. Yang penting ialah musim depan, Nando bisa membangun tim ini menjadi papan atas dalam 2 tahun itu. Atau lebih lah nanti, nggak tahu juga. Positif dari Nando ke Aston ini juga, tim nggak akan kehilangan banyak pamor lah. Karena nama Alonso sendiri juga sama gedenya kayak Sebastian Vettel. Jadi nggak perlu khawatir sponsor pada kabur nanti ya. Negatifnya, lagi dan lagi Aston Martin akan memiliki pembalap bintang, Jurdon, dan kali ini tekanannya lebih gede. Karena kalau misal Nando nggak suka sama arahnya Aston Martin nanti, ya sudah akan terdapat banyak sekali suara-suara yang nggak diinginkan pasti. Seperti zaman dia di McLaren, era Honda. Jadi Aston Martin, good luck buat musim depan, hehehe. Anyway, bagaimana menurut kalian? Akankah Aston Martin roket bersama Nando 2023? Atau sama aja kayak 2022?
Silakan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.